Inilah KPM PKH yang bertambah bantuannya pada tahap kedua. Bantuan PKH akan semakin bertambah jika ada penambahan komponen ini dalam kartu keluarganya. Simak info lengkapnya karena bisa jadi teman-teman memiliki tambahan komponen yang dibayarkan di tahap kedua sehingga memungkinkan bertambah bantuannya pada tahap kedua tahun 2023. Dan sesaat kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Saat ini kita telah berada di penghujung bulan April ini. Saya berharap teman-teman yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial telah menerima bantuannya dan menggunakan bansosnya dengan bijak sesuai dengan peruntukannya. Semoga teman-teman pemirsa YouTube yang menonton video ini diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, diliputi keceriaan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, terkait masalah PKH, tidak semua warga miskin yang terdata pada DTKS bisa menerima. Ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi sehingga KPM dapat menerima bantuan ini. Itu dikarenakan PKH adalah program bantuan untuk keluarga miskin atau di bawah garis kemiskinan yang memiliki komponen dan kategori. Bila keluarga penerima manfaat atau KPM tidak memiliki salah satu dari 3 komponen dan sedikitnya 1 kategori PKH, maka bantuan akan terhenti. Jadi intinya teman-teman harus memiliki komponen keluarga yang terdapat kategori di dalamnya. Atau bagi calon KPM yang diusulkan bila tidak memenuhi syarat ini, maka tidak akan bisa menjadi peserta PKH. Nah, teman-teman, apa saja komponen yang harus ada dan kategori apa saja yang harus ada dalam PKH itu dikarenakan paling tidak memiliki salah satu komponen dan setidaknya ada 1 kategori yang dimiliki oleh penerima manfaat barulah bisa dapat PKH. Perlu diketahui bahwa syarat cairnya PKH itu harus ada dari salah satu atau lebih komponen dalam keluarganya. Jadi, jika saja teman-teman memiliki kategori selama ini hanya kategori pendidikan saja yang terbayarkan hanya anak sekolahnya saja. Dan seiring berjalannya waktu, apabila teman-teman sebagai pengurus yang beranjak menjadi usia 60 tahun, maka teman-teman menjadi salah satu kategori juga yaitu kategori lansia pada komponen kesejahteraan sosial. Jadi sehingga mungkin pada tahap kedua ini menjadi lebih besar bantuannya. Karena usia yang ada dalam kartu keluarga, bila terdapat usia 60 tahun ke atas, maka secara otomatis menjadi kategori lansia yang juga mendapatkan bantuan. Atau bertambah bantuannya jika selama ini yang terbayarkan hanya 1 kategori dari anak sekolah. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata pengurus atau ibu rumah tangganya itu menjadi hamil atau bumil, maka bantuannya pun akan ikut bertambah. Syaratnya ya bulan kehamilannya harus dilaporkan ke pendamping sosial untuk diupdate bulan awal kehamilan. Dan lumayan untuk bantuan ibu hamil yaitu 3 juta rupiah per tahunnya atau 750.000 rupiah per tahapnya. Jadi baru bisa bertambah bantuannya jika kehamilannya itu tercatat pada aplikasi 6NG dan syaratnya hanya sampai pada kehamilan kedua. Sedikit banyaknya yang diterima di setiap tahapnya tentunya tergantung komponen yang dimiliki ya teman-teman. Jadi bisa saja pada tahap kedua ini bertambah ataupun bisa saja sebaliknya atau berkurang. Nah, oleh karena itu setiap komponen yang terdiri dari beberapa kategori menjadi mutlak untuk teman-teman ketahui karena bisa jadi di tahap kedua ini bertambah komponen yang dimiliki sehingga kategori yang ada pada komponen tersebut terbayarkan pada tahap kedua nantinya. Jadi harap teman-teman catat ya, setiap komponen itu terdapat beberapa kategori di dalamnya. Dan teman-teman, kategori ini adalah syarat mutlak bagi penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH.
Oleh karena itu, betapa rentannya kehidupan di bawah garis kemiskinan sekalipun bila tidak memiliki salah satu kategori, maka tidak akan pernah mendapatkan bantuan PKH walaupun pada tahun 2023. Nah, teman-teman, ada pun 3 komponen program Keluarga Harapan atau PKH yang dibayarkan bantuannya. Di sini saya akan merinci satu persatu karena PKH itu sendiri itu terdapat 3 komponen, di mana setiap komponennya itu terdapat kategori-kategori anggota keluarga. Nah, untuk yang pertama, komponen kesehatan. Komponen kesehatan itu terdapat 2 kategori di dalamnya, yaitu kategori ibu hamil atau nifas dan anak usia dini. Untuk kategori ibu hamil yang terbayarkan adalah kehamilan kedua. Jadi teman-teman atau ibu-ibu penerima PKH jika sudah memiliki 2 anak, lantas hamil lagi, nah ini tidak termasuk ya menjadi komponen ya teman-teman, meskipun kenyataannya sebagai ibu yang sedang mengandung. Namun yang disebut komponen kategori ibu hamil atau nifas hanya untuk kehamilan kedua. Untuk ibu hamil sendiri pada tahap 4 2022 kemarin sudah bisa terbayarkan ya teman-teman, itu dikarenakan aplikasi 6NG saat itu sudah bisa memutahirkan ibu hamil. Tetapi dengan syarat bahwa penerima manfaat atau KPM ibu hamil ini melaporkan ke operator 6NG ataupun pendamping sosialnya mengenai bulan awal kehamilannya. Nah, untuk anak usia dini sedikit berbeda dengan istilah balita. Jika istilah balita adalah umur anak di bawah 5 tahun, maka untuk program PKH ini mengakomodasi anak usia prasekolah atau belum bersekolah formal yang berusia mulai dari 0 bulan hingga 6 tahun 0 bulan. Jadi pada komponen kesehatan ini terdapat 2 kategori ya teman-teman, yaitu kategori ibu hamil atau nifas dan anak usia dini 0 tahun hingga 6 tahun 0 bulan. Jika 6 tahun lebih 1 hari, ini tidak termasuk ya teman-teman. Jika pada saat verifikasi penghitungan bantuan, ternyata usia anak sudah melebihi dari 6 tahun 0 bulan. Nah, untuk bantuan ibu hamil nifas 3 juta rupiah per tahun dan anak usia dini 3 juta rupiah per tahun. Jadi, bila teman-teman memiliki 2 balita berarti bantuannya menjadi 6 juta dalam setahunnya. Nah, teman-teman, adapun penyebab komponen balita itu tidak cair bansos PKH-nya, itu bisa dikarenakan komponen balita tersebut tidak masuk dalam data kependudukan atau belum dimasukkan dalam kartu keluarga. Sehingga ketika dilakukan pemadanan data oleh Kementerian Sosial dan Dispenduk Capil, data komponen balita tersebut tidak ditemukan. Dan penyebab lainnya adalah data balita tersebut belum online dalam data Dukcapil. Sehingga ketika dilakukan pemadanan data oleh Kementerian Sosial dan Dispenduk Capil, data komponen balita tersebut tidak ditemukan. Jadi teman-teman, bila memiliki balita, pastikan sudah ada dokumen kependudukannya seperti akta kelahiran anak dan pastikan juga sudah masuk dalam daftar kartu keluarga yang sudah diperbaharui. Selanjutnya teman-teman, untuk komponen berikutnya yang dibayarkan pada PKH adalah komponen pendidikan. Nah, untuk komponen pendidikan yaitu anak yang bersekolah pada jenjang sekolah formal yang terdaftar pada Dapodik atau EMIS. Adapun kategori yang ada pada komponen pendidikan adalah yang pertama itu anak SD, bantuannya per tahun Rp900.000. Yang kedua, anak SMP bantuannya per tahun Rp1.500.000 dan yang ketiga, anak SMA bantuannya per tahun Rp2 juta. Nah, teman-teman yang memiliki komponen pendidikan yang tidak cair, yakni umumnya itu disebabkan karena data dalam sistem pokok pendidikan atau Dapodik belum masuk. Sehingga ketika data DTKS itu dipadankan dengan data Dapodik, data siswa tidak terbaca. Dan penyebab berikutnya, data anak usia sekolah ketika tidak online di Dispenduk Capil juga akan menjadi penyebab selanjutnya. Sehingga ketika dipadankan data DTKS dengan data Dispenduk Capil, maka data anak tidak terbaca sehingga bansos PKH-nya itu tidak cair sesuai dengan komponen. Selanjutnya, komponen yang dibayarkan pada PKH adalah komponen yang ketiga, yaitu komponen kesejahteraan sosial. Nah, teman-teman, untuk komponen kesejahteraan sosial yang meliputi disabilitas berat dan lanjut usia atau lansia. Untuk bantuan PKH lansia adalah Rp2,4 juta per tahun dan disabilitas berat adalah Rp2,4 juta per tahun. Namun, teman-teman harus memastikan
pada pemutakhiran 6NG sudah melaporkan data disabilitasnya dan jenis disabilitasnya pada operator 6NG maupun pendamping sosialnya. Dan perlu diketahui bahwa tidak semua disabilitas atau kecacatan itu bisa masuk menjadi penerima PKH. Tetapi di sini yang dimaksud adalah kecacatan berat, yakni kecacatan yang tidak dapat beraktivitas tanpa bantuan orang sekitarnya. Untuk bantuan kesejahteraan sosial yang tidak terbayarkan kategorinya itu disebabkan karena umumnya kasus umum dan sering terjadi adalah data komponen tersebut tidak online di Dispenduk Capil. Bahkan ada beberapa data lansia yang terhapus karena tidak sengaja terlapor meninggal dunia di Dispenduk Capil. Baik teman-teman, demikian informasi kali ini. 3 komponen yang menjadi syarat bisa cair PKH tahap 2 tahun 2023. Dan bila KPM tidak memiliki komponen ini di mana terdapat kategori-kategori sesuai penjelasan tadi, maka mohon maaf saja tidak akan menerima bantuan PKH. Bila berita ini bermanfaat, like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Berikan komentar dan pertanyaan silahkan diketikkan pada kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.